Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi mengenai work breakdown structure atau disingkat menjadi WBS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahid Bagus Pramono. Nama saya Muhammad Rifki Fatih Ulisa, NIK 2021533102. Saya Muhammad Arcek Diatullah, NIM 2021-53103. Yang pertama mengenai pengertian WBS. WBS atau Work Breakdown Structure adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecah tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil atau bisa disebut dengan subkegiatan. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek yang memiliki tingkat keakuratan yang lebih baik. Semakin sering kita melakukan breakdown, maka semakin detail perencanaan yang akan dibuat. Kemudian ada fungsi WBS dalam manajemen proyek. Salah satu proses yang terpenting adalah perencanaan aktivitas proyek untuk mencapai tujuan proyek. WBS memiliki beberapa fungsi dalam proses manajemen proyek. Berikut ini adalah fungsi WBS dalam perencanaan proyek. Yang pertama ada menetapkan lingkup proyek secara jelas dan terperinci. Maksudnya yaitu ini penting karena membantu dalam menghindari kebingungan dalam memahami tujuan proyek dan memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu. Kemudian yang kedua ada membantu dalam estimasi kebutuhan waktu. Dimaksudkan yaitu WBS dapat membantu dalam estimasi kebutuhan waktu untuk menyelesaikan setiap tugas atau kegiatan dalam proyek. Kemudian yang ketiga ada membantu dalam evaluasi kebutuhan. Maksudnya yaitu dengan memecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil atau sering disebut dengan subkegiatan agar dapat terdefinisi dengan jelas sehingga memungkinkan perencanaan proyek untuk mengevaluasi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan setiap tugas. Kemudian yang keempat ada membantu mengidentifikasi dan evaluasi resiko terkait dengan setiap bagian dari proyek. Maksudnya yaitu resiko yang terkait dengan setiap tugas dapat diidentifikasi dengan melihat kemungkinan terjadinya resiko dan dampaknya terhadap proyek jika risiko tersebut terjadi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu memudahkan pelaporan status proyek. Dimaksudkan yaitu WBS dapat membantu dalam memudahkan pelaporan status proyek dengan menyediakan struktur hierarkis yang terorganisir dan mudah dipahami. Kemudian tujuan WBS akan dijelaskan oleh Arzen. Berikutnya adalah tujuan WBS. Yang pertama, memecahkan program atau proyek ke dalam bagian yang terkelola dari pekerjaan sebagai fasilitas perencanaan dan pengendalian biaya, jadwal, dan kontes teknis. Yang kedua, WBS dapat membantu memastikan keseragaman atau kestabilan dalam pengawasan dan pelaporan proyek. Dengan begitu, manajer proyek dapat lebih mudah mengelola pekerjaan dan memantau kemajuan proyek. Yang ketiga, melengkapi komunikasi antar personel proyek. WBS memberikan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang perlu dilakukan dan juga menggambarkan bagaimana setiap pekerjaan saling terkait dalam proyek. Yang keempat, menjaga konsistensi dalam pengendalian dan pelaporan proyek. Berarti memastikan bahwa informasi yang diberikan tentang kemajuan proyek selalu terbaru, akurat, dan sesuai dengan rencana proyek yang telah disusun. Yang kelima, cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen. WBS mempermudah manajer proyek dalam memonitor kemajuan proyek secara efektif serta
membantu memastikan bahwa setiap bagian dari proyek dikelola dengan baik. Selanjutnya di sini ada manfaat WBS. Yang pertama, memudahkan penyampaian proyek karena ada pengelompokan elemen detail untuk suatu proyek dengan orientasi tujuan maupun waktu. Yang kedua, WBS akan membantu meningkatkan ketetapan dalam mendefinisikan ruang lingkup proyek. Yang ketiga, penetapan metode WBS dapat membantu manajer proyek untuk mengalokasikan waktu dan biaya secara lebih efektif dan efisien karena WBS memungkinkan untuk melakukan pengelompokan pekerjaan secara terperinci dan memudahkan dalam pengembangan jadwal perkiraan biaya serta alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan setiap tingkatan pekerjaan. Yang keempat, WBS dapat digunakan sebagai alat pengendali pelaksanaan proyek. Dengan menggunakan WBS, manajer proyek dapat memantau kemajuan proyek secara lebih terinci, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan membuat tindakan perbaikan yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki tentang komponen WBS dan tahapan WBS. Berikut ini adalah komponen work breakdown structure. Yang pertama adalah deskripsi tugas. Uraian pekerjaan dalam WBS mencakup lingkup, tujuan, proses, manajemen tim proyek. Penjelasan tugas pada tingkat praktis juga mengacu pada deskripsi tugas setiap kelompok kerja berdasarkan pengetahuan mereka. Penggunaan standar dan konsisten dalam pembagian tugas dapat meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua adalah status tugas. Status tugas merupakan kelanjutan dan penjabaran tugas dalam kelompok kerja proyek. Biasanya, status tugas ini diatur oleh manajer proyek yang bertujuan memantau kemajuan tugas atau proyek detail atau proses detail proyek. Yang ketiga adalah hasil proyek. Hasil proyek adalah keluaran proyek seperti rencana proyek, laporan proyek, dan risalah rapat. Hasil proyek atau dari factors adalah hasil akhir dari suatu proyek yang diharapkan dan menjadi tujuan utama dari proyek tersebut. Yang keempat adalah biaya. Biaya merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk menjalankan suatu proyek. Tanpa adanya biaya yang dikeluarkan, maka proyek tersebut tidak akan dapat terrealisasikan. Yang kelima adalah paket kerja. Paket kerja adalah level atau unit tertentu dalam WBS yang merinci elemen pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam proyek secara hierarkis yang dapat dikelola secara terpisah, dijadwalkan, dan diperkirakan biayanya. Paket kerja biasanya mencakup satu atau beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh satu orang atau tim kecil dalam waktu yang terbatas. Setiap paket kerja memiliki deskripsi yang jelas dan detail tentang pekerjaan yang harus dilakukan, tujuan dari pekerjaan tersebut, sumber daya yang dibutuhkan, dan batas waktu yang harus dipenuhi. Berikutnya adalah tahapan. Lebih lanjut, menurut artikel dari jurnal Leisure atau Show tahun 2012 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tahapannya dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tugas utama dari proyek dan kemudian menguraikan lebih lanjut menjadi subtugas atau kegiatan. Setiap subtugas harus mempunyai tujuan yang jelas dan terkait dengan tugas utama. Hal ini membantu dalam merencanakan kegiatan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan biaya, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Kita harus mengidentifikasi setiap variables atau hasil yang diharapkan sehingga memungkinkan kita untuk menentukan anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai variables tersebut. Yang ketiga adalah jenis tugas atau aktivitas yang dapat dilakukan. Pada langkah ini, paket kerja dibuat untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang digunakan yang diperlukan telah teridentifikasi dan dialokasikan dengan baik. Yang keempat adalah pengawasan atau monitoring yang diperlukan untuk tugas atau aktivitas tersebut. Dilakukan di komposisi pemeriksaan jika perlu. Artinya, tahap ini memastikan bahwa di komposisi terbawa dari WBS sesuai dengan kebutuhan proyek
dan diperlukan dalam manajemen proyek. Hal ini memungkinkan kita untuk meminimalkan risiko kesalahan dan mengoptimalkan kinerja proyek. Kesimpulan dari WPS adalah dengan menggunakan WPS, tim proyek dapat memahami tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek serta memahami tanggung jawab dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Yang pertama, WPS membantu dalam mengorganisir dan mengelompokkan tugas-tugas yang terkait dengan proyek. Kemudian yang kedua yaitu WPS membantu dalam memahami tanggung jawab dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Yang ketiga adalah WPS membantu dalam membuat perencanaan proyek yang lebih terperinci dan meminimalkan resiko kesalahan dalam pelaksanaan proyek. Dalam keseluruhan, WPS sangat berguna dalam manajemen proyek dan membantu dalam memastikan bahwa proyek dijalankan dengan efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.